Di tengah kesedihan yang mendalam setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis, Rina merasa seolah dunia ini telah runtuh. Kehilangan orang tua adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya. Setiap hari, ia berjuang untuk mengatasi perasaan kehilangan yang menyakitkan ini, yang kerap kali menghantuinya dalam sepi. Rina teringat momen-momen indah yang dibagikannya bersama kedua orang tuanya. Mereka adalah sosok yang penuh kasih, selalu mendukungnya dalam setiap langkah kehidupan. Sang ibu, Ratna, adalah seorang guru yang penuh dedikasi, sedangkan ayahnya, Agus, adalah seorang petani yang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidupnya. Setelah kecelakaan yang merenggut nyawa mereka, Rina merasa terasing. Tidak ada lagi tawa ceria yang mengisi rumahnya. Tidak ada lagi pelukan hangat saat ia merasa lelah dan putus asa. Hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan, dan pikiran tentang masa depan yang kosong membuatnya merasa semakin terpuruk. Rina seringkali mendapati dirinya duduk di bangku taman, menatap ke langit dengan harapan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Mengapa semua ini harus terjadi? Dipikirnya dalam hati. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa melanjutkan hidup tanpa mereka. Setiap suara di sekitarnya terasa hampa. Setiap tawa teman-temannya hanya mengingatkannya pada keceriaan yang kini telah hilang. Suatu sore, saat membersihkan barang-barang di rumah orang tuanya, Rina menemukan kotak tua di dalam lemari. Kotak itu terlihat usang, dan debu tebal menempel di permukaannya. Rasa penasaran membawanya untuk membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat-surat lama dan foto-foto keluarga yang tersimpan rapi. Saat ia melihat foto-foto itu, rasa nostalgia melanda hatinya. Ia melihat gambar dirinya yang masih kecil, tersenyum bahagia di tengah pelukan kedua orang tuanya. Dalam foto lain, terlihat ayahnya menggendongnya saat ia masih bayi, sementara ibunya menatap mereka dengan penuh cinta. Namun, di antara semua kenangan indah itu, ia juga menemukan sebuah surat yang tampaknya ditujukan khusus untuknya. Surat itu tampak tua dan berdebu, dengan tulisan tangan yang akrab baginya. Di sudutnya, ia melihat nama ayahnya, Agus, tertera jelas. Rina merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Apa isi surat ini? Dipikirnya. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu, berharap mendapatkan petunjuk tentang rahasia yang mungkin disimpan orang tuanya. Rina, jika kamu menemukan surat ini, berarti aku telah tiada. Begitu kalimat pembuka yang membuat hatinya bergetar. Ia merasa seolah waktu berhenti sejenak, dan dunia di sekitarnya menghilang. Kata-kata itu membuatnya merasakan kembali kesedihan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan secercah harapan untuk memahami apa yang telah terjadi. Dalam surat tersebut, ayahnya mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat. Agus menceritakan bahwa mereka memiliki warisan besar yang belum pernah diceritakan kepada Rina. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, anakku. Kami memiliki tanah yang terletak di daerah terpencil, yang selama ini kami simpan dengan baik. Tanah itu sangat berharga, dan memiliki makna yang dalam bagi keluarga kita, tulis Agus. Rina terkejut mendengar berita itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang tuanya menyimpan sesuatu yang berharga seperti itu. Namun, rasa terkejutnya segera diiringi dengan rasa bingung. Mengapa mereka tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Pikirnya. Ayahnya melanjutkan, namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Kamu harus pergi ke tempat tersebut dan mengungkap rahasia yang telah berpuluh tahun tersembunyi. Hanya dengan melakukan itu, kamu bisa memahami arti sebenarnya dari warisan ini.
Rina merasa terombang-ambing antara rasa penasaran dan ketakutan. Apa yang akan kutemukan di sana? Apakah ini semua hanya mimpi? Pikirnya. Surat tersebut tidak hanya menambah beban pikirannya, tetapi juga menciptakan keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih dalam tentang warisan yang disebutkan. Dalam pikirannya, Rina merasa terikat oleh kewajiban untuk mencari tahu lebih banyak. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, terjebak dalam kerumunan pertanyaan. Rina tidak ingin terjebak dalam rasa kehilangan yang berkepanjangan, ia ingin menemukan makna baru dalam hidupnya. Jika ini adalah warisan orang tuaku, maka aku harus menghargainya, tekadnya. Ketika pagi tiba, Rina mengumpulkan keberanian untuk membicarakan hal ini dengan sahabatnya, Dimas. Dimas adalah sosok yang selalu ada untuknya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Rina tahu, dia tidak bisa menjalani perjalanan ini sendirian. Setelah menjelaskan isi surat itu kepada Dimas, sahabatnya itu mendengarkan dengan saksama. Dimas tidak terkejut mendengar tentang warisan tersebut. Aku tahu orang tuamu adalah orang yang baik dan mereka pasti punya alasan sendiri untuk menyimpannya dari kamu. Mungkin mereka ingin kamu menemukan jalanmu sendiri, katanya. Rina mengangguk, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Tapi aku merasa bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Rina mengungkapkan keraguannya. Dimas menjawab, kamu tidak perlu takut, Rina. Kita bisa pergi ke tempat itu bersama-sama. Kita akan mencari tahu semua yang perlu kita ketahui. Rina merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar dukungan Dimas. Ia tahu bahwa sahabatnya selalu siap membantunya, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus mereka lalui. Baiklah, Dimas. Jika itu yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya. Kita akan pergi ke tempat itu dan mencari tahu apa yang ingin disampaikan oleh ayahku. Rina menyatakan keputusan yang bulat. Mereka berdua kemudian mulai merencanakan perjalanan ke tanah tersebut, membahas segala persiapan yang perlu dilakukan. Rina merasa sedikit lebih optimis, meskipun rasa cemas masih menyelimuti hatinya. Sebelum tidur malam itu, Rina menatap foto orang tuanya yang tersimpan di dekat tempat tidurnya. Maafkan aku, ayah dan ibu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan rahasia ini. Aku akan mengungkap apa yang kalian sembunyikan dan menghargai warisan ini. Bisiknya pelan, berharap semoga kedua orang tuanya mendengarnya. Dalam hatinya, Rina bertekad untuk menemukan kebenaran, bukan hanya untuk menghormati orang tuanya tetapi juga untuk menemukan jati dirinya yang hilang setelah kepergian mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia bersiap menghadapi semua tantangan yang akan datang, berharap bisa menemukan makna baru dalam hidupnya. Setelah berdiskusi dengan sahabatnya, Dimas, Rina merasa tergerak untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah yang disebutkan dalam surat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang penting, tidak hanya untuk mengetahui rahasia yang selama ini disimpan, tetapi juga untuk menemukan makna baru dalam hidupnya setelah kehilangan yang begitu mendalam. Keesokan harinya, mereka berdua memulai perjalanan menuju lokasi yang tertera dalam surat. Rina merasa campur aduk. Di satu sisi, ia sangat ingin tahu tentang warisan yang dimaksud, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang terus membayangi. Mereka memutuskan untuk menggunakan mobil Dimas yang cukup nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Dalam perjalanan, suasana cenderung tegang meskipun Dimas berusaha mencairkan suasana dengan bercerita tentang hal-hal lucu dan kenangan masa kecil mereka. Ingat waktu kita terjebak di hujan dan harus berlari ke rumahku? Dimas mulai bercerita. Rina hanya tersenyum, tetapi hatinya tetap diliputi perasaan tidak nyaman.
Dalam perjalanan, dia melirik peta yang ada dalam surat, melihat lokasi yang dituju terletak di sebuah daerah terpencil, jauh dari keramaian kota. Ketika mereka mulai memasuki area pedesaan, Rina memperhatikan pemandangan yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya di kota. Sawah yang luas dan hijau membentang di kanan kiri jalan, ditambah suara burung berkicau yang merdu. "Cantik sekali, ya?" Dimas berkomentar. "Ini adalah pemandangan yang jarang kita lihat di kota." Rina hanya mengangguk, tetapi pikirannya masih terfokus pada tujuan mereka. Dia mulai membayangkan seperti apa tanah yang dimaksud dalam surat itu. Apakah tanah itu subur? Apakah ada bangunan atau hanya tanah kosong? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benaknya, semakin membuatnya tidak sabar untuk sampai ke tujuan. Setelah beberapa jam berkendara, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang sepi. Jalan menuju tanah yang dicari agak sulit, dipenuhi dengan bebatuan dan jalan yang tidak terawat. Rina merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apakah kita benar-benar berada di tempat yang tepat?" Tanyanya pada Dimas. Dimas melihat peta dan mengangguk. "Iya, kita sudah dekat," jawabnya dengan percaya diri. Meskipun merasa cemas, Rina berusaha menguatkan diri. Setelah melewati beberapa tikungan, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu gerbang yang sudah berkarat. Di balik gerbang itu, tampak tanah yang luas, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat. Rina terpesona, tetapi juga merasakan aura misterius di tempat itu. "Aku tidak tahu harus merasakan apa. Tempat ini terlihat indah, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman," ucapnya. Dimas mengangguk, merasakan hal yang sama. "Kita harus hati-hati, Rina. Ini adalah warisan keluargamu, dan kita harus menghormatinya." Mereka melangkah masuk ke dalam area tanah yang dimaksud, dan Rina merasa seolah memasuki dunia yang berbeda. Udara segar dan suara alam membuat suasana terasa tenang, tetapi hati Rina dipenuhi dengan ketegangan. Mereka mulai menjelajahi area tersebut, mencari petunjuk yang bisa mengarah pada rahasia yang tersimpan. Rina mengikuti jejak ayahnya di surat, berusaha menemukan sesuatu yang berarti. "Kita harus mencari bangunan atau tanda-tanda lain yang mungkin bisa memberi kita petunjuk," ujar Dimas sambil melihat-lihat sekitar. Saat menjelajah, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang terbuat dari kayu. Bangunan itu tampak sangat usang, dengan atap yang hampir runtuh dan dinding yang tertutup lumut. Rina merasa ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya. "Apa ini? Apakah ini bangunan yang disebut dalam surat?" Tanyanya kepada Dimas. Dimas mengangguk, sepertinya begitu. "Mari kita lihat di dalam." Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu bangunan itu. Rina merasakan desiran angin yang dingin menyapu wajahnya, membuatnya merinding. "Apakah kamu siap, Rina?" Dimas bertanya. Rina menarik napas dalam-dalam. "Aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus masuk dan mencari tahu," jawabnya tegas. Dengan pelan, Dimas membuka pintu yang berderit keras, dan mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Di dalam, suasana terasa berbeda. Meskipun gelap, Rina bisa melihat barang-barang yang tertata acak di dalamnya. Banyak barang yang tampak berharga, seperti perabotan tua, lukisan, dan beberapa barang antik lainnya. Rina merasa seolah menemukan harta karun. "Lihat, Dimas. Ini semua barang berharga," serunya, terpesona dengan apa yang ada di depan matanya. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, melihat barang-barang yang ada, tetapi tetap saja, rasa penasaran Rina tentang rahasia yang disimpan orang tuanya masih belum terjawab.
Setelah beberapa saat mencari, Dimas menemukan sebuah peti kayu besar yang tertutup debu. "Coba lihat ini, Rina," serunya. Rina mendekat dan melihat peti itu. "Kita harus membukanya," ucapnya penuh semangat. Namun, saat mencoba membuka peti itu, mereka menemukan bahwa kuncinya sudah hilang. "Kita perlu menemukan cara untuk membuka peti ini," kata Dimas. Rina merasa frustasi, tetapi di saat yang sama, dia merasakan semangat untuk terus mencari. "Cobalah lihat di sekeliling, mungkin ada petunjuk lain di sekitar sini," usul Dimas. Rina mulai melihat-lihat dan menyadari ada gambar-gambar di dinding yang tampaknya menggambarkan kehidupan orang tuanya. Ia mendekati dinding dan melihat lebih dekat. "Dimas, lihat! Ini gambar ayah dan ibuku. Mereka tampak bahagia sekali." Rina merasa hangat melihat gambar itu. "Sepertinya mereka sangat mencintai tempat ini," ujarnya. Dimas mengangguk, mereka pasti memiliki kenangan yang berarti di sini. Setelah mengamati gambar-gambar itu, Rina teringat kembali pada surat yang ia temukan. Mungkin ada sesuatu di peti itu yang berkaitan dengan semua ini. Rina kembali berusaha membuka peti, tetapi kali ini ia berusaha dengan cara yang berbeda. Ia mengingat satu kalimat dalam surat, hanya dengan melakukan itu, kamu bisa memahami arti sebenarnya dari warisan ini. Tiba-tiba, dia teringat bahwa orang tuanya seringkali berkata bahwa warisan bukan hanya tentang benda berharga, tetapi tentang tanggung jawab dan nilai-nilai yang harus diteruskan. Mungkin kita tidak perlu membuka peti ini sekarang. Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang mereka lakukan di sini, sarannya kepada Dimas. Mendengar itu, Dimas setuju. "Baiklah, mari kita lihat apakah ada dokumen atau barang lain yang bisa memberi kita petunjuk tentang tujuan orang tuamu menyimpan semua ini," ucapnya. Mereka kembali menjelajahi ruangan, mencari dokumen yang mungkin ada. Rina merasa seolah mereka sedang menyelidiki sebuah misteri, dan perasaannya campur aduk antara cemas dan bersemangat. Akhirnya, di sudut ruangan, Rina menemukan sebuah buku tua yang terlihat sangat berharga. Buku itu tebal dan tertutup debu. "Ini dia," seru Rina, mengangkat buku itu dengan hati-hati. Ia membukanya dan melihat halaman-halaman yang sudah menguning. Di dalam buku itu terdapat tulisan tangan ayahnya yang menjelaskan tentang visi dan misi orang tuanya dalam mengelola tanah ini. Rina membaca dengan seksama, semakin dalam ia menelusuri kalimat-kalimat yang penuh makna. Ayah ingin menjadikan tanah ini sebagai tempat untuk membantu masyarakat sekitar. Mereka ingin menciptakan kebun yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, ucap Rina, suaranya bergetar. Dimas terpesona mendengarnya. "Itu luar biasa, Rina. Ini menunjukkan betapa besar cinta orang tuamu terhadap komunitas dan bagaimana mereka ingin memberikan kontribusi yang berarti," katanya. Rina merasakan semangat mengalir dalam dirinya. "Aku ingin melanjutkan perjuangan mereka, Dimas. Aku ingin meneruskan visi mereka untuk membantu orang lain," ujarnya dengan tegas. Mereka berdua sepakat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan harta, tetapi tentang meneruskan warisan nilai-nilai mulia dari orang tua Rina. Setelah beberapa jam menjelajahi tempat itu, Rina dan Dimas merasa lelah tetapi puas. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan lebih dari sekadar harta fisik. Mereka menemukan tujuan dan makna baru dalam hidup Rina. Dengan perasaan yang lebih ringan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah, membawa serta semua dokumen dan barang yang telah mereka temukan. "Kita akan mengubah tanah ini menjadi tempat yang lebih baik untuk masyarakat dan untuk mengenang orang tua kita," kata Rina dengan penuh keyakinan.
Mereka berdua pulang dengan tekad baru dan semangat yang menyala-nyala. Rina merasa bahwa meskipun dia kehilangan orang tuanya, mereka masih hidup dalam setiap tindakan baik yang akan dilakukannya ke depan. Dia akan menjaga warisan mereka dan memastikan bahwa cinta dan pengorbanan orang tuanya tidak akan pernah terlupakan. Setelah menyimpan kembali buku yang berisi visi dan misi orang tuanya, Rina dan Dimas memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam tentang tanah yang kini menjadi tanggung jawab Rina. Mereka berjalan-jalan menyusuri lahan yang luas, mengamati setiap sudut yang mungkin bisa mereka kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Rina merasakan kebanggaan yang membara di dalam dirinya. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak hanya meninggalkan tanah ini, tetapi juga harapan dan impian untuk memberikan dampak positif kepada banyak orang. Rina, lihat betapa suburnya tanah ini. Kita bisa memanfaatkan semua ini untuk membuat kebun sayuran dan buah-buahan. Bayangkan, jika kita bisa menyediakan bahan makanan sehat bagi orang-orang di sekitar sini, saran Dimas dengan semangat. Rina mengangguk setuju. Itu ide yang bagus, Dimas. Tapi kita juga harus memikirkan cara untuk membuatnya berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa terlibat dan belajar bagaimana cara bercocok tanam, balas Rina. Ketika mereka berjalan lebih jauh, mereka menemukan area yang tampaknya pernah ditanami berbagai jenis tanaman. Namun, sekarang terlihat sedikit terbengkalai. Kita bisa mulai dari sini, kata Rina sambil menunjuk ke arah lahan yang dulunya hijau, kini dipenuhi dengan semak belukar. Kita harus membersihkan semua ini, lalu merencanakan tanaman apa yang ingin kita tanam di sini. Kita bisa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses ini. Dimas setuju dan mengusulkan, bagaimana kalau kita adakan pertemuan dengan warga desa? Kita bisa menjelaskan rencana kita dan mengajak mereka berkolaborasi. Ini akan jadi proyek komunitas yang luar biasa. Rina merasa semangatnya semakin membara. Itu ide yang brilian, Dimas. Kita harus segera melakukannya. Aku ingin membuat mereka merasa menjadi bagian dari perubahan ini. Setelah beberapa waktu berbincang, mereka pun kembali ke rumah. Rina mulai menyusun rencana untuk mengadakan pertemuan dengan warga desa. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan visi orang tuanya, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Dalam perjalanan pulang, Rina bertanya-tanya tentang bagaimana cara mengkomunikasikan ide-ide ini dengan baik. Dia ingin setiap orang di desa merasakan bahwa mereka memiliki kontribusi dan bahwa proyek ini bukan hanya untuk Rina, tetapi untuk semua. Keesokan harinya, Rina dan Dimas pergi ke desa untuk mengajak warga berkumpul. Mereka menyebarkan undangan dan berharap banyak orang akan datang. Saat hari pertemuan tiba, Rina merasa campur aduk antara cemas dan bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan penting untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ketika Rina berdiri di depan warga desa, dia melihat banyak wajah yang penuh rasa ingin tahu. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih telah datang ke sini hari ini. Nama saya Rina, dan saya adalah anak dari pemilik tanah ini. Saya ingin berbagi rencana kami untuk mengembalikan tanah ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi kita semua, ucap Rina dengan penuh semangat. Ia melihat wajah-wajah di hadapannya mulai menunjukkan ketertarikan. Dulu, orang tua saya memiliki mimpi untuk membuat kebun yang bisa membantu masyarakat. Mereka ingin memberikan makanan sehat dan pendidikan tentang cara bercocok tanam. Sekarang, saya ingin melanjutkan visi mereka, lanjutnya. Rina melihat beberapa warga mengangguk, dan itu membuatnya semakin percaya diri. Saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama membangun kebun ini. Kita bisa bekerja sama, belajar bersama, dan yang terpenting, kita bisa saling mendukung.
Setelah mendengarkan penjelasan Rina, seorang wanita paruh baya bernama Busari, yang dikenal sebagai pemimpin komunitas, berdiri dan berbicara. Rina, saya tahu betapa kerasnya orang tua Anda bekerja untuk tempat ini. Saya sangat menghargai inisiatif Anda. Namun, ada tantangan yang harus kita hadapi. Banyak dari kita yang tidak memiliki pengalaman dalam bertani, katanya dengan nada khawatir. Rina merasa tergerak dan menjawab, itulah sebabnya kita perlu bekerja sama. Saya dan Dimas akan mengajari kita semua tentang bercocok tanam. Kita bisa memulai dari yang sederhana. Kita bisa belajar bersama dan membuat program pelatihan. Jika kita saling mendukung, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Ucapan Rina membuat beberapa warga mulai bersemangat. Bagaimana jika kita adakan pelatihan mingguan? Kita bisa bergantian mengajar dan belajar. Saran Dimas, ikut terlibat. Rina menambahkan, dan kita bisa mengadakan festival panen setiap tahun untuk merayakan kerja keras kita. Beberapa orang mulai tersenyum, dan suasana pertemuan menjadi lebih hidup. Mereka mulai berbincang-bincang, memberikan ide, dan merencanakan apa yang bisa mereka lakukan. Salah satu pemuda desa, Arif, berdiri dan berkata, saya suka dengan ide festival panen itu. Kita bisa mengundang orang-orang dari desa lain untuk datang, dan itu bisa jadi kesempatan untuk mempromosikan kebun kita. Semua orang bersemangat, dan Rina merasa bahwa mereka telah mengambil langkah pertama yang besar menuju perubahan. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dimas menyusun rencana pelatihan dan kegiatan yang bisa dilakukan bersama warga desa. Mereka mulai membersihkan lahan, memetakan area yang akan dijadikan kebun, dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Rina merasa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh, dan melihat antusiasme warga membuatnya semakin bersemangat. Selama beberapa minggu ke depan, Rina dan Dimas bekerja keras bersama warga. Mereka mulai dengan tanaman sayuran yang mudah seperti tomat, cabai, dan sayuran hijau. Rina mengajarkan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan dan cara merawat tanaman dengan baik. Mereka semua berbagi pengalaman dan saling membantu. Rina seringkali melihat para ibu dan anak-anak bekerja sama di kebun, tertawa dan berbagi cerita. Suasana kekeluargaan itu sangat menyentuh hatinya. Di tengah kegiatan bercocok tanam, Rina juga mengajak beberapa orang untuk berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Satu malam, mereka duduk di sekitar api unggun setelah seharian bekerja. Rina membuka sesi diskusi. Teman-teman, mari kita berbagi cerita. Apa yang membuat kita semua berjuang di sini? Seorang lelaki tua bernama Pak Budi berkata, saya dulunya seorang petani. Tapi setelah kehilangan tanah saya karena utang, saya merasa putus asa. Kini, saya merasa kembali hidup ketika bisa bercocok tanam lagi. Setiap orang memberikan kontribusi, berbagi tentang pengalaman hidup mereka. Rina menyadari bahwa kebun ini lebih dari sekadar tempat menanam sayur, tetapi juga tempat untuk berbagi cerita, harapan, dan kekuatan. Disinilah mereka semua bisa saling mendukung dan membangun komunitas yang lebih baik. Suatu ketika, saat mereka mulai melihat hasil panen, Rina merasa sangat bangga. Lihat, teman-teman, kita telah berhasil. Ini adalah hasil kerja keras kita semua, serunya saat melihat sayuran yang tumbuh subur. Semua orang bersorak gembira, dan itu adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan Rina. Mereka memutuskan untuk mengadakan festival panen pertama mereka. Semua warga berpartisipasi, dari menyiapkan makanan hingga mendekorasi area kebun. Festival itu berlangsung meriah. Anak-anak berlari-lari, sementara para orang tua sibuk menyiapkan makanan dari hasil panen mereka.
Rina merasa terharu melihat semua orang bersatu, bekerja sama untuk merayakan keberhasilan mereka. Di tengah suasana meriah, Rina berdoa dalam hati agar orang tuanya bisa melihat betapa jauh perjalanan yang telah mereka tempuh. Ketika malam tiba, Rina berdiri di depan semua warga, mengambil mic untuk berbicara. Terima kasih untuk semua yang telah kalian lakukan. Ini bukan hanya hasil panen, tetapi simbol dari harapan dan kerja keras kita. Mari kita terus melanjutkan apa yang telah kita mulai. Kita bisa lebih dari sekadar bertani. Kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung, ujarnya dengan penuh semangat. Sambil menatap wajah-wajah bahagia di hadapannya, Rina menyadari bahwa warisan orang tuanya lebih dari sekadar tanah. Itu adalah kasih sayang, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Rina bertekad untuk terus melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang percaya pada mimpi yang sama. Hari-hari berlalu, Rina dan Dimas bersama warga desa mengelola kebun dengan penuh cinta. Setiap panen selalu dirayakan, dan mereka terus berbagi pengetahuan serta pengalaman. Rina merasa kehidupannya kini dipenuhi makna. Dia tidak hanya menemukan cara untuk melanjutkan warisan orang tuanya, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih berarti, berkomitmen untuk membantu orang lain dan memberi dampak positif pada masyarakatnya. Akhirnya, Rina menyadari bahwa meskipun kehilangan orang tuanya adalah hal yang menyakitkan, tetapi melalui kebun ini, mereka tetap hidup dalam setiap benih yang ditanam, setiap tawa yang dibagikan, dan setiap cerita yang diceritakan. Dalam setiap langkahnya, Rina mengingat pesan orang tuanya untuk selalu berbagi cinta dan harapan, dan dia bertekad untuk meneruskan warisan ini dengan cara yang terbaik. Rina berdiri di tengah kebun, dikelilingi oleh tawa anak-anak yang bermain sambil membantu memetik sayuran. Hari itu adalah festival panen kedua mereka, dan suasana di sekitar begitu meriah. Warga desa telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir, dan semua usaha mereka kini terlihat dari hasil panen yang melimpah. Rina melihat para ibu menyiapkan masakan dari sayuran segar yang mereka petik, dan aroma makanan yang menggugah selera menguar di udara. Dia merasa bangga dan bahagia melihat semua orang berkumpul untuk merayakan keberhasilan ini. Rina, ayo, kita foto bersama, seru Dimas, mengajak Rina untuk bergabung dengan anak-anak dan warga lainnya yang sudah berkumpul di tengah kebun. Rina tersenyum lebar dan bergegas bergabung. Senyum semua. 1, 2, 3. Dimas mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Rina melihat wajah-wajah ceria di sekitarnya dan merasakan cinta dan kebersamaan yang mengalir di antara mereka. Saat foto diambil, Rina tahu bahwa ini adalah momen yang tak terlupakan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang terlibat. Setelah sesi foto, Rina mengambil mic dan berdiri di depan semua orang. Terima kasih untuk semua yang telah kalian lakukan. Saya sangat bangga dengan kerja keras kita semua. Mari kita rayakan keberhasilan ini, soraknya. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan, penuh semangat. Rina merasa ada tanggung jawab di dalam dirinya untuk memastikan bahwa kebun ini tidak hanya menjadi tempat bertani, tetapi juga tempat untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Rina memutuskan untuk mengajak warga desa berdiskusi tentang apa yang telah mereka capai. Saya ingin kita semua berbagi tentang pengalaman kita selama ini. Apa yang telah kalian pelajari? Apa tantangan yang kita hadapi? Mari kita sama-sama belajar dari pengalaman ini. Rina memulai sesi berbagi cerita, dan satu persatu warga mulai angkat bicara. Bu Sari, wanita paruh baya yang menjadi mentor bagi banyak anak-anak di desa, berdiri dan berkata, saya merasa bahwa proyek ini tidak hanya membuat kita lebih mandiri,
tetapi juga mengajarkan anak-anak kita nilai kerja keras. Mereka belajar bagaimana menanam dan merawat tanaman, serta memahami pentingnya bertani. Warga lainnya mengangguk setuju, dan Rina merasakan kepuasan mendengar hal itu. Dan kita juga belajar untuk saling mendukung, tambah Pak Budi. Dulu, kita sering berjuang sendirian, tetapi sekarang kita bekerja bersama. Itu sangat berarti. Rina tersenyum, merasa bangga bahwa kebun ini telah mengubah cara pandang mereka terhadap satu sama lain. Mereka kini bukan hanya sekadar tetangga, tetapi keluarga yang saling membantu. Anak-anak mulai bergabung dalam pembicaraan, menceritakan pengalaman mereka. Saya suka membantu menanam tomat. Mereka tumbuh cepat dan enak sekali, kata seorang anak bernama Riko. Dan saya senang saat kita semua berkumpul di kebun, tambah teman Riko, Dini. Suara ceria anak-anak mengisi suasana, dan Rina menyadari bahwa mereka adalah generasi penerus yang akan menjaga kebun ini dan melanjutkan tradisi yang telah dibangun. Seiring diskusi berlangsung, Rina memikirkan rencana masa depan kebun ini. Dia ingin memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Bagaimana jika kita mengadakan pelatihan bagi anak-anak dan remaja? Mereka bisa belajar tentang pertanian berkelanjutan dan cara memanfaatkan hasil panen secara maksimal, saran Rina. Semua orang setuju, dan ide itu disambut dengan antusiasme. Kita bisa mengundang para ahli untuk memberi pelatihan, kata Dimas. Kita juga bisa mengadakan lomba bercocok tanam bagi anak-anak. Pasti seru. Suara-suara ceria dan bersemangat memenuhi kebun, dan Rina merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Dia tahu bahwa langkah-langkah kecil ini akan membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Setelah sesi berbagi selesai, Rina dan warga desa mengadakan acara makan bersama. Semua orang membawa hidangan dari hasil panen mereka sendiri. Rina terharu melihat semua makanan yang disiapkan dengan cinta dan perhatian. Ini luar biasa. Terima kasih, teman-teman. Serunya saat melihat meja penuh dengan sayuran segar, sambil menikmati masakan lezat yang disajikan. Ketika matahari mulai terbenam, Rina berdiri di tengah kebun, merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Dia tahu bahwa orang tuanya akan bangga melihat apa yang telah mereka capai bersama. Di tengah suara tawa dan obrolan, Rina melangkah mendekati Dimas yang sedang berbincang dengan beberapa warga. Dimas, aku merasa semua ini seperti mimpi. Melihat semua orang berkumpul, bekerja sama, dan merayakan hasil panen kita, aku merasa sangat beruntung, ungkap Rina dengan mata berbinar. Dimas tersenyum dan menjawab, kita semua berkontribusi, Rina. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Dan aku yakin, ini baru permulaan. Rina merasa penuh semangat dan percaya diri. Dia tahu bahwa mereka telah membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kebun. Mereka telah membangun komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Disinilah semua harapan dan impian bertemu, dan Rina bertekad untuk menjaga semangat ini. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Rina mengajak semua orang berkumpul di sekitar api unggun. Mari kita berbagi harapan kita untuk masa depan. Apa yang kalian impikan untuk kebun ini? Tanyanya. Suara-suara mulai terdengar satu persatu. Saya ingin kebun ini menjadi tempat belajar untuk anak-anak di desa lain, kata Arif. Saya berharap kita bisa mengembangkan produk olahan dari hasil panen kita, tambah Bu Sari. Rina merasa terinspirasi mendengar impian dan harapan mereka. Dia ingin memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berbagi dan berkontribusi. Mari kita buat rencana bersama.
Setiap bulan kita bisa mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan kita, tantangan yang dihadapi, dan impian kita ke depan, usul Rina. Semua orang mengangguk setuju dan suasana penuh harapan itu menyentuh hati Rina. Sebagai penutup malam itu, Rina dan Dimas mengajak semua orang untuk mendoakan keberhasilan kebun mereka. Dalam suasana yang tenang, mereka semua bergandeng tangan, mengangkat suara dalam doa syukur dan harapan. Rina merasakan aliran energi positif di antara mereka, dan dia tahu bahwa kebun ini adalah simbol dari kerja keras, persatuan, dan harapan yang tak pernah pudar. Di malam itu, Rina berjanji pada diri sendiri untuk terus berjuang demi komunitasnya dan untuk mewujudkan impian orang tuanya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi bersama-sama, mereka akan menghadapi setiap tantangan dan merayakan setiap keberhasilan. Hari-hari berlalu, dan kebun mereka terus tumbuh dengan pesat. Rina merasakan betapa kuatnya ikatan antara mereka, dan setiap kegiatan di kebun menjadi kesempatan untuk saling mendukung dan belajar. Rina berkomitmen untuk terus memperluas visi orang tuanya, membangun program-program yang lebih baik, dan melibatkan lebih banyak orang dalam setiap langkah yang diambil. Dengan semangat yang membara, Rina merencanakan untuk mengajak pemuda-pemudi desa di sekitar untuk ikut serta dalam kegiatan kebun. Kita bisa membentuk kelompok pemuda yang peduli lingkungan. Kita bisa melakukan aksi sosial, seperti membersihkan lingkungan dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan, ucap Rina dalam sebuah pertemuan dengan pemuda-pemudi desa. Mereka terlihat antusias dan setuju untuk berkontribusi. Rina merasa bangga melihat generasi muda bersatu untuk menyukseskan misi yang baik. Kita bisa memulai dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ayo kita berkolaborasi, ungkap Rina. Kegiatan demi kegiatan pun mulai digelar. Mereka merencanakan pelatihan, aksi bersih-bersih, dan mengajak sekolah-sekolah di sekitar untuk berkunjung ke kebun. Rina merasakan perubahan yang nyata, bukan hanya dalam diri mereka, tetapi juga dalam sikap masyarakat terhadap pertanian dan lingkungan. Kebun ini kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dengan tekad yang semakin kuat, Rina menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada generasi berikutnya. Dia merencanakan untuk membuat program pendidikan yang melibatkan sekolah-sekolah. Kita bisa mengadakan kunjungan belajar untuk siswa-siswa. Mereka bisa belajar langsung tentang pertanian dan kebun kita, saran Rina. Kebun itu kini tidak hanya menjadi tempat bercocok tanam, tetapi juga pusat pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan dan kerjasama. Rina tahu bahwa semua ini tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Rina berjanji untuk terus menjaga semangat dan mewariskan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tuanya, dan memastikan bahwa cinta, harapan, dan kerja keras akan terus hidup dalam setiap benih yang ditanam di kebun itu. Dengan segala pencapaian yang telah diraih, Rina menyadari bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Meski kebun telah membawa perubahan yang signifikan dalam hidup mereka, dia merasa ada banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan komunitas ini. Rina sering duduk merenung di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di pinggir kebun, memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Dia tahu, untuk menjaga semangat dan kekompakan ini, mereka perlu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Satu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Rina mengundang beberapa tokoh masyarakat dan warga desa untuk berkumpul di kebun. Saya ingin kita berdiskusi tentang visi jangka panjang kebun ini, ucap Rina saat semua orang duduk melingkar di bawah pohon. Semua warga yang hadir tampak antusias, mereka sudah terbiasa merencanakan kegiatan bersama dan sangat mendukung ide-ide baru. Rina,
Saya sangat senang dengan apa yang telah kita capai sejauh ini. Tapi, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Tanya Bu Sari, wanita tua yang selalu memberikan semangat kepada semua orang. Saya merasa kita harus memikirkan cara agar kebun ini bisa memberikan manfaat lebih, bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi generasi mendatang, jawab Rina. Bagaimana kalau kita membentuk yayasan atau lembaga yang bisa mengelola kebun ini secara lebih profesional? Saran Pak Budi. Rina mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Dengan yayasan, kita bisa menggalang dana, menjalin kemitraan dengan pihak lain, dan lebih mudah dalam merencanakan program-program ke depan. Diskusi berlangsung hangat. Mereka membahas segala kemungkinan, mulai dari cara mengelola kebun dengan lebih efisien hingga program pelatihan yang bisa dilakukan secara rutin. Kita juga harus mempertimbangkan untuk menjual produk kita secara lebih luas, tambah Dimas. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan pasar lokal atau bahkan menjual online, saran Dimas, membuat semua orang tercengang. Menjual secara online? Itu bisa jadi langkah besar, ungkap Rina dengan semangat. Kita harus belajar bagaimana cara memasarkan produk kita, dan mengapa tidak, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikannya. Semua orang terlihat antusias mendengar rencana besar itu. Rina merasakan semangat kebersamaan yang semakin menguat, dan dia tahu bahwa ini adalah langkah awal yang sangat baik. Mereka mulai merencanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengolahan produk. Rina dan warga sepakat untuk mengundang para ahli di bidang pertanian dan pemasaran untuk memberikan pelatihan. Kita juga bisa mengundang influencer lokal untuk membantu mempromosikan kebun kita, usul Dimas lagi. Mereka bisa memperkenalkan produk kita kepada lebih banyak orang. Rina menyukai ide itu dan bertekad untuk mencari cara agar mereka bisa melibatkan banyak orang dalam proses tersebut. Dia ingin agar semua orang di desa merasa memiliki kebun ini, merasa bangga akan pencapaian yang mereka raih, dan merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mari kita buat pengumuman dan ajak seluruh warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seru Rina, penuh semangat. Sebulan berlalu, dan Rina bersama warga desa telah berhasil mengadakan beberapa pelatihan. Mereka belajar banyak hal baru, mulai dari teknik bercocok tanam yang lebih baik, hingga cara mengolah hasil panen menjadi produk bernilai jual tinggi. Dalam pelatihan itu, Rina juga berkesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang penggunaan media sosial untuk pemasaran. Dengan media sosial, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kita bisa menceritakan kisah kita dan menarik perhatian orang-orang untuk membeli produk kita, jelas Rina. Warga desa mendengarkan dengan antusias. Mereka berlatih membuat konten sederhana, seperti foto dan video tentang kebun, hasil panen, dan kegiatan yang dilakukan di sana. Rina juga mengajarkan mereka bagaimana cara berinteraksi dengan pengikut di media sosial. Kita harus menjadi otentik. Ceritakan kisah kita dengan jujur, dan orang-orang akan tertarik untuk mendukung kita, katanya. Rina merasa bangga melihat warga desa begitu bersemangat belajar dan berkembang. Mereka mulai aktif mengunggah konten tentang kebun dan hasil panen. Tidak lama kemudian, beberapa postingan mereka menjadi viral, menarik perhatian banyak orang. Rina tidak bisa menahan senyumnya saat melihat produk-produk mereka mulai dikenal di media sosial. Selanjutnya, Rina berinisiatif untuk mengadakan bazar hasil panen. Kita bisa menjual produk kita di bazar dan sekaligus mempromosikan kebun ini kepada orang-orang luar, usul Rina saat pertemuan rutin. Ini kesempatan bagi kita untuk menjangkau lebih banyak orang dan menunjukkan kualitas produk kita. Warga desa menyambut baik ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan bazar dengan semangat yang tinggi. Setiap orang berkontribusi,
dari menyiapkan booth hingga mengolah hasil panen menjadi makanan siap saji. Rina mengajak beberapa anak muda untuk membuat poster dan spanduk untuk mempromosikan bazar. Kita harus menarik perhatian orang-orang agar mereka mau datang ke sini, ucapnya. Hari bazar pun tiba. Suasana kebun dipenuhi tawa dan keceriaan. Rina berdiri di depan booth mereka, melihat hasil jerih payah semua orang. Dia merasa bangga melihat semua produk yang terbuat dari bahan-bahan segar. Di sampingnya, Dimas mengatur makanan siap saji yang laku keras. Rina, ini luar biasa. Banyak orang datang dan tertarik dengan produk kita. Seru Dimas, penuh semangat. Saat bazar berlangsung, Rina berkeliling, berbincang dengan pengunjung. Banyak dari mereka yang terkesan dengan kualitas produk dan cerita di balik kebun ini. Saya tidak tahu bahwa di desa ini ada kebun yang seproduktif ini. Cerita Anda sangat inspiratif, ungkap salah seorang pengunjung. Rina tersenyum bangga. Terima kasih. Kami berharap bisa terus berbagi lebih banyak lagi. Melihat antusiasme pengunjung, Rina tergerak untuk berbagi lebih banyak informasi tentang kebun. Kami juga menawarkan pelatihan bagi yang tertarik belajar bercocok tanam. Mari bergabung dengan kami, diajaknya. Pengunjung yang tertarik segera mengambil brosur yang disiapkan, dan Rina merasakan harapan baru yang semakin tumbuh. Selama bazar, mereka berhasil menjual banyak produk dan mendapatkan pengunjung baru yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang kebun. Rina tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju keberlanjutan komunitas mereka. Dengan semua dukungan yang mereka terima, Rina semakin yakin bahwa kebun ini akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di luar desa mereka. Setelah bazar selesai, Rina mengumpulkan semua warga untuk merayakan keberhasilan mereka. Kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kerja keras kalian. Ini adalah langkah awal untuk lebih banyak pencapaian ke depan, seru Rina dengan semangat. Semua orang bertepuk tangan, merasakan kebanggaan yang sama. Rina menyadari bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada dia seorang, tetapi pada kerjasama dan komitmen semua orang. Setiap orang di desa ini memiliki peran penting, dan bersama-sama, mereka telah membuktikan bahwa kolaborasi bisa membawa perubahan yang nyata. Rina ingin terus mengembangkan kebun ini dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam pertanian berkelanjutan. Sejak saat itu, kebun mereka semakin dikenal. Banyak orang datang untuk belajar dan berkunjung. Rina memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkenalkan lebih banyak orang kepada kebun mereka, termasuk mengundang siswa-siswa dari sekolah-sekolah terdekat untuk belajar langsung. Saya ingin mereka melihat betapa pentingnya pertanian dan menjaga lingkungan, katanya saat merencanakan program kunjungan sekolah. Mereka merancang program pendidikan yang menyenangkan untuk anak-anak. Rina dan warga desa mempersiapkan aktivitas menarik, seperti menanam bibit, merawat tanaman, dan belajar tentang ekosistem. Kita bisa mengajarkan mereka tentang keberlanjutan dan dampak positif dari bertani secara organik, ucap Rina dengan antusias. Kegiatan ini sangat berharga, bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi Rina dan warga desa. Mereka belajar untuk lebih menghargai alam dan memahami pentingnya menjaga lingkungan. Rina merasa terinspirasi melihat anak-anak belajar dengan penuh semangat, dan dia berharap bisa menanamkan kecintaan terhadap alam dalam diri mereka. Setiap hari yang berlalu, Rina semakin menyadari bahwa kebun ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat bercocok tanam. Ini adalah simbol harapan, kerja keras, dan cinta. Dia bertekad untuk menjaga semangat ini dan memastikan bahwa warisan orang tuanya tidak akan hilang. Dalam hati, Rina merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai,
dan dia berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah positif demi masa depan yang lebih baik. Kebun mereka kini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang menginspirasi banyak orang untuk memulai proyek serupa. Rina dengan senang hati menerima kunjungan dari desa lain yang ingin belajar dari pengalaman mereka. Kita semua bisa berkontribusi untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, ungkapnya saat menjelaskan kepada para pengunjung tentang visi mereka. Di balik semua keberhasilan ini, Rina tidak pernah melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia selalu mengingat pentingnya kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Setiap kali mereka merayakan pencapaian baru, dia mengajak semua orang untuk bersyukur atas semua yang telah diberikan. Kita harus terus menjaga semangat ini dan berbagi kebaikan dengan orang lain, katanya. Dalam perjalanan yang panjang ini, Rina tidak hanya menemukan jati diri dan kepercayaan diri, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dan penuh harapan. Kebun itu bukan hanya ladang tempat menanam tanaman, tetapi juga ladang tempat menanam impian dan cita-cita. Rina merasa bahwa apa yang telah mereka capai adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, dan dia berjanji untuk terus melangkah bersama warga desa, mewujudkan impian-impian yang belum tergapai.